selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini, Kananda dan Bang Faldo mau ngajak adik-adik untuk sama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Sebelum untuk mulai kegiatan kita pagi hari ini, sekolah minggu kita, Kananda mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah kumpulkan kami pada pagi ini untuk bisa sama-sama ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus tetap pelihara kami, tetap jagain kami, tetap berikan kesehatan kepada kami. Sehingga akhirnya kami bisa sama-sama bisa bersekutu, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan Yesus. Nanti kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami undang Engkau hadir di hati kami untuk bisa bersama-sama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, Kananda mau tanya, pagi hari ini ada yang sudah sapa Tuhan Yesus belum? Sudah? Hebat, habis udah sapa Tuhan Yesus, Kananda mau sapa adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, sekali lagi abang ikutan juga ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekarang kita mau puji Tuhan, adik-adik ayo berdiri semuanya. Kita mau katakan lagu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pakai gerakannya, ayo Bang Faldo. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Ia bersamaku. Ku cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Sekali lagi ya Bang, nyanyikan lagu ini dari awal. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Ia bersamaku. Ku cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Anda mau tanya, siapa yang di sini itu senang sekali karena jadi anaknya Tuhan? Wah, Bang Faldo langsung duluan. Banyak loh kakak-kakak di sini. Kan Anda tapi belum lihat, sekali lagi mau tanya. Adik-adik di rumah siapa yang senang sekali jadi anaknya Tuhan Yesus? Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita jadi anak Tuhan Yesus. Bang, kalau jadi anak Tuhan Yesus boleh bohong nggak Bang? Angguk-angguk aja Bang. Oh, nggak boleh geleng-geleng. Boleh nakal Bang? Gak boleh. Boleh rajin Bang, rajin. Boleh. Kita mau nyanyi ya. Kita mau bilang kalau anak Tuhan gak boleh nakal sama gak boleh bohong. Yuk sama-sama tetap berdiri adik-adik. Yuk Bang. Kita bilang saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Kita mau bilang saya senang jadi anak Tuhan lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
anak Tuhan tak boleh bohong. Di sini bilang, bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi bang, bohong bang. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan, Tuhan tak boleh nakal sama bohong ya adik-adik. Adik-adik yang manis, udah siapkan Alkitabnya, buku tulisnya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau belajar dari Bapak Abraham kayak minggu lalu. Bapak Abraham ada apa ya? Nah, kita mau siapkan hati kita dulu ya. Kita mau lanjutkan cerita dari firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Semua dengan lipat tangan, sudah sikapnya yang baik. Boleh duduk ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Adik-adik sudah tutup matanya, sudah lipat tangannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang manis sudah lipat tangannya, tutup matanya karena Anda akan pimpin dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran pada firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya bisa menjadi berkat bagi kami adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau hadir di hati kami untuk memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silahkan dengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Berjudul Abram di Mesir. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang Abram yang dipanggil Allah untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Dan di sana Abram membawa Sarai dan juga Lot untuk ikut bersama dengan Abram pergi ke tanah Kanaan. Nah, di firman Tuhan selanjutnya hari ini kita baca di ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, saat sampai di tanah Kanaan, ternyata terjadi kelaparan di sana, sehingga Abram, Sarai, dan Lot untuk bisa bertahan hidup, mereka harus mencari tempat yang baru. Ya, mereka harus pindah dan tempat yang mereka pilih adalah Mesir. Lalu mereka pergi ke Mesir, tapi sebelum masuk ke Mesir, seketika hampir sampai di Mesir, Abraham merasa ketakutan. Kenapa ya Abraham ketakutan? Di ayat 12 berkata seperti ini,
apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ya, Abraham ketakutan. Abraham takut dibunuh. Kalau dia membawa Sarai bersamanya masuk ke Mesir, tentunya orang-orang itu akan membunuh aku. Di dalam pikiran Abraham seperti itu. Kenapa Sarai menjadi penyebab Abraham akan dibunuh? Ternyata Sarai istri Abraham adalah seorang perempuan yang sangat cantik, dan orang-orang Mesir, terlebih khususnya Raja Firaun, ketika dia tahu ada perempuan cantik tinggal di negerinya, dia akan mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Nah, ketakutan itulah yang membuat Abraham berpikir pakai caranya sendiri. Dia mulai mereka-reka apa yang harus dia perbuat sehingga dia bisa selamat dan juga seluruh keluarganya selamat. Abraham memikir-mikirkan apa yang harus dia lakukan. Lalu dia berencana dan menyuruh Sarai untuk berkata, kalau ada yang bertanya, Sarai, kamu harus berkata kepada mereka bahwa kamu adalah adikku. Ya, itulah rencana yang Abraham buat sebelum dia menginjak masuk ke tanah Mesir. Dia tidak mau dia terbunuh karena Sarai, sehingga Sarai disuruhnya untuk mengaku sebagai adiknya. Lalu apa yang terjadi? Setelah sampai di Mesir, benar saja orang-orang di Mesir itu begitu hebohnya melihat Sarai yang adalah perempuan yang sangat cantik. Mereka langsung mengabarkan kepada Raja Firaun bahwa ada seorang perempuan yang baru masuk ke Mesir yang sangat cantik jelita. Dan Raja Firaun pun menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengundang Abram, Sarai, dan juga Lot ke istananya. Tapi ketika pegawai itu bertanya kepada Abram, Sarai pun mengingat apa yang Abram suruh kepadanya. Ketika ada yang nanya, kamu siapanya? Aku adiknya. Kamu siapanya? Aku adiknya. Jadi setiap orang yang bertanya kepada Sarai mengenai siapa dirinya, Sarai selalu menjawab, aku adalah adiknya. Padahal itu tidak benar ya adik-adik. Sarai itu adalah istrinya. Tapi Abram menyuruh Sarai untuk berbohong. Lalu Abram dan Sarai masuk ke istana Firaun. Di ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wah, sungguh menyenangkan ya buat Abram. Dia sudah berbohong, terus dia masuk ke istana Firaun, lalu Firaun dengan baik hati memberkati Abraham dengan beberapa barang-barang seperti hewan-hewan ternak ini. Ya, bahkan Raja Firaun juga memberikan budak perempuan dan budak laki-laki kepada Abram, karena Raja Firaun menginginkan Sarai untuk menjadi istrinya. Ketika semua barang itu sudah dimiliki oleh Abram keluar dari istananya. Saat itu juga Tuhan marah kepada Firaun, karena Firaun telah mengambil Sarai menjadi istrinya. Sarai yang adalah milik Abraham dijadikan istri oleh Firaun. Saat itu juga Tuhan marah kepada Firaun. Yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan menulahi Firaun beserta seisi rumahnya. Lalu Firaun tetapi di ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada isi-isi rumahnya. Adik-adik, kalian tahu
kebohongan Abraham telah membuat Firaun terkena tulah. Ternyata Tuhan tidak suka dengan kebohongan itu. Tetapi Abraham merasa dia aman. Dia nggak kenapa-napa, dia nggak dibunuh loh. Kebohongannya telah membuat Firaun kena tulah, kena malapetaka. Hukuman yang Tuhan kasih karena kebohongan Abraham bukan kena ke Abraham, tapi kena kepada Firaun. Dan Firaun dan seisi rumahnya yang tidak tahu apa-apa, tidak salah sama sekali, terkena hukuman dari Tuhan. Mereka seisi rumah Firaun mengalami malapetaka. Lalu Firaun bertanya-tanya, kenapa saat perempuan itu masuk ke istanaku, saat aku menjadikan dia menjadi istriku, kenapa semuanya menjadi berantakan? Kenapa hidupku jadi susah? Kenapa terjadi tulah ini di istanaku? Saat bertanya-tanya itu, Firaun mencari tahu juga sebenarnya apa yang terjadi. Dan Firaun mendapatkan jawabannya, yaitu Sarai ternyata istri dari Abraham. Sarai bukan adik Abraham. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, sekalipun Abraham itu orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi langkah yang dilakukan Abraham adalah langkah yang salah, karena dia sudah melakukan kebohongan. Tuhan tidak suka loh sama orang-orang yang suka berbohong. Tuhan tidak suka sifat bohong. Oke. Tuhan hanya ketika seharusnya yang dilakukan oleh Abraham, ketika dia tahu dia dalam kondisi ketakutan akan dibunuh, hal yang salah dari Abraham adalah memakai pikirannya sendiri, gimana caranya supaya aku selamat. Dia tidak bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan, sehingga dia memutuskan dengan pikirannya sendiri, yaitu aku harus berbohong supaya aku selamat. Memang saat itu Abraham selamat, bahkan dengan bohongnya dia begitu banyak berkat yang diterima dari Firaun. Tapi akibat kebohongannya, yang terkena malapetaka adalah Firaun dan seisi rumahnya. Jadi kebohongan itu tidak ada dampak yang bagusnya sebenarnya. Tuhan di sini sebenarnya Tuhan juga menegur kepada Abram bahwa aku selalu menyertai engkau, aku selalu ada bersamamu. Sekalipun kamu bohong, aku dengan tangan kuasaku aku bisa menyelamatkan kamu. Aku bisa melindungi kamu. Seperti itu, adik-adik. Jadi kakak mau ingatkan lagi melalui firman Tuhan ini, kita ingat Tuhan tidak suka kita sebagai anak-anak Tuhan berbohong. Berbohong seperti yang dilakukan oleh Abram. Karena ketika kita bohong, saat itu kita bisa selamat, tapi hukuman atau malapetaka bisa kena dialami oleh orang lain. Bisa ke keluarga kamu, bisa ke adik kamu, bisa ke kakak kamu. Itu yang harus kita ingat, karena bohongnya kita membuat orang lain kena malapetaka. Ya adik-adik, kita mau sama-sama ingat firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan tidak suka dengan kebohongan kita. Tuhan bisa menolong kita, oleh karena itu jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai keputusan sendiri. Semuanya harus kalian tanya sama Tuhan. Itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bagaimana tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan ya? Sudah ada aktivitas juga? Jangan lupa firman Tuhannya, aktivitasnya dilakukan, didengarkan dan dilakukan ya. Nanti untuk aktivitas bisa dikirimkan kemana? Ke WA grup Sekolah Minggu HKI Tangerang. Seperti biasa, adik-adik bisa kirimkan ke WA grup tersebut. Minta tolong siapa? Papa, mama, abang atau kakak atau yang ada di rumah yang udah besar yang punya WA, bisa kirimkan ke sana ya. Nah, firman Tuhan hari ini tadi bilang apa? Kita harus hati-hati apa? Menggunakan mulut kita, nggak boleh bohong. Hati-hati menggunakan tangan kita, nggak boleh apa? Mencuri. Hati-hati menggunakan mata kita supaya apa? Melihatnya yang baik aja ya, bukan melihat yang buruk untuk mencontek. Tidak boleh. Kaki kita boleh apa? Menendang orang? Nggak boleh. Jadi semuanya kita harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Seperti Bapak Abraham yang sudah berhati-hati menggunakan mulutnya untuk tidak berbohong. Adik-adik, Kananda mau ajak adik-adik untuk responin firman Tuhan hari ini sekaligus untuk menutup ibadah kita pagi hari ini ya. Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Mata, Mulut, Tangan, dan Kaki kita. Ayo Bang Faldo. Jangan lupa pakai gerakan ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita mau bilang hati-hati gunakan apa? Tangan kita, ya Bang. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Siapin kakinya. 1, 2. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bilang hati-hati Bang. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kananda undang adik-adik untuk semuanya berdiri. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari Kananda pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus telah pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan yang tetap menjagai kami walaupun kami ibadah masih di rumah saja. Kami yakin dan percaya bahwa kota kami, tempat tinggal kami, bangsa kami, bumi kami akan semakin lebih baik walaupun ada ancaman virus corona di sekitar kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan pulihkan semuanya, supaya kami bisa beribadah sama-sama lagi Tuhan di gereja bersama teman-teman kami, bersama guru sekolah minggu, bersama orang tua kami, bersama-sama dengan semua yang kami kasihi di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga dan kami yakin Tuhan tetap memimpin kami dalam sekolah kami. Walaupun kami ada yang ujian di rumah, kami belajar di rumah, Tuhan yang berikan tetap hikmat, kepintaran kepada kami, supaya kami tetap jadi anak-anak yang jadi kebanggaan bagi papa mama, terlebih lagi bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan tolong berikan juga kepada kami sekeluarga kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, terlebih lagi dari penularan virus corona Tuhan, sehingga akhirnya kami bisa tetap beraktivitas, tetap sehat walaupun kami di rumah saja. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berkati pekerjaan tangan papa, mama, berikan berkat-Mu, berikan rezekimu Tuhan, sehingga akhirnya kami tidak kekurangan, kami boleh tetap dicukupkan dalam segala hal. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Mohon ampun juga untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami dalam ibadah ini tidak dengar-dengaran, kami bercanda, kami gak serius, supaya minggu depan kami jadi anak yang lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari teman-teman kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.